Meraih hadiah umroh itu mungkin itu pasti yang berbeda ya? Iya Ibu. Perasaannya Bu masih tidak percaya, kemarin tuh sempat tangannya ini gemeteran Ibu. Ya Allah, ini beneran atau tidak kayak gitu, nggak percaya. Saya mau tanya nih, kunci suksesnya itu apa? Kunci suksesnya itu Bu mungkin ya rutin latihan, kemudian banyak menjaga suara Ibu. Soalnya kan makanan sekarang kan bermacam-macam Ibu. Untuk latihan Ibu di YouTube itu banyak sekali Ibu. Harapannya Ibu semoga banyak timbul generasi-generasi Qurani Ibu yang bisa bertilawah, kemudian bertartil, karena dari generasi-generasi tersebut itu nanti akan menjadi pemimpin suatu saat, insya Allah pemimpin yang Al-Quran, hati Al-Quran. Karena dengan Al-Quran tadi insya Allah sebuah wilayah itu akan terhindar dari bala bencana Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat tema kunci sukses Bobby Suherman raih juara umum perorangan MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Tabalong. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, saya panggil Mas ya? Iya Bu, boleh Bu. Mas Bobby Suherman. Ya. Assalamualaikum Mas Bobby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat dan bahagia ya? Ya alhamdulillah Ibu. Bahagia. Oke Mas Bobby, sebelumnya saya mengucapkan selamat, alhamdulillah, barakallah atas keberhasilannya. Ya alhamdulillah Ibu. Luar biasa ya. Dan tentunya untuk meraih itu pasti ada perjuangan ya menuju ke sana. Oke Mas Bobby, waktu Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-47 kemarin di Kecamatan Benua Lawas, Mas Bobby meraih juara 1 pada cabang lomba Qiraat Sab'ah. Dan tidak hanya di sana ya, tapi juga berhasil meraih juara umum perorangan. Bisa diceritakan bagaimana perasaannya? Perasaannya Bu luar biasa Bu. Sampai sekarang masih tidak percaya bahwa mendapatkan juara umum Bu dan mendapatkan juara 1. Biasanya saya itu Bu bisa juara 2 atau juara 3 atau bahkan tidak mendapatkan juara sama sekali Bu. Dan kali ini alhamdulillah mendapatkan juara 1 Bu dan juara umum, alhamdulillah. Luar biasa. Yang pasti sampai saat ini ya masih belum percaya. Masih belum percaya Bu. Tapi sekarang percaya ya. Sudah diundang percaya, ya. Sudah diundang. Oke, waktu kemarin itu ikut kontingen kecamatan dari mana? Kafilah dari mana? Kemarin itu Kecamatan Tanjung Ibu. Kecamatan Tanjung. Ya. Biasanya juga pernah juga dari Kecamatan Haruai mengikuti gitu ya? Menjadi peserta dari Kecamatan Haruai, kemudian Kecamatan Upau juga pernah, kemudian Murung Pudak juga pernah, dan alhamdulillah kemarin itu dipercaya dari Kecamatan Tanjung Ibu untuk mewakili Kecamatan Tanjung. Artinya sebenarnya selama ini kan karena memang Mas Bobby sendiri asli warga Tabalong, itu bisa saja di kecamatan mana saja seperti itu ya? Iya, alhamdulillah bisa Bu. Tapi kali ini yang mendapatkan juara umum mewakili dari kafilah Kecamatan Tanjung. Iya. Terus lagi Mas Bobby, bisa dijelaskan sebenarnya cabang Qiraat Sab'ah itu cabang lomba seperti apa sih? Untuk cabang lomba Qiraat Sab'ah itu Bu sama saja dengan cabang lomba seperti tilawah anak-anak, kemudian tilawah remaja, sama dengan juga tilawah dewasa Ibu. Tapi untuk di Qiraat Sab'ah itu ada perbedaannya ketika membaca Al-Quran itu menggunakan riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat itu riwayat yang dibawakan oleh yang seperti riwayat Imam Nafi, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Abu Ammar juga. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran itu kita menggunakan riwayat hafaz Ibu. Nah untuk di lomba Qiraat Sab'ah itu menggunakan riwayat seperti Ibnu Katsir, kemudian riwayat Imam Nafi dan Abu Ammar, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya. Berarti perbedaannya tadi karena memakai berbagai macam riwayat seperti Ibu. Itu ya. Berarti betul. Pada saat pengambilan makro
istilahnya untuk penentuannya itu ditentukan atau kita sendiri? Memang untuk dari penentuan makronya itu sudah ditentukan oleh panitia, Ibu. Terus untuk membacanya? Untuk membacanya nanti ketika 10 menit sebelum tampil itu ditentukan lagi. Oh, berarti pada saat di tempat itu baru tahu kita mau baru tahu membaca riwayat ini misalnya. Ketika pencabutan makro sore setelah asar biasanya Ibu. Nah, itu dikasihlah 3 makro kami. 3 makro itu kemudian dilancari ketiganya ketika mau tampil 10 menit lagi mau tampil baru di antara 3 tadi itu dicabut oleh panitia untuk membacakan riwayat tertentu. Seperti itu berarti dicabut, artinya kan harus menguasai ya, menguasai yang memang 7 macam tadi itu ya. Iya Ibu, harus menguasai. Harus menguasai. Terus ada Al-Quran tersendiri untuk qiraat sab'ah, karena kan yang saya dengar qiraat sab'ah itu berbeda bacaannya dengan yang biasa ya istilahnya, atau memang kita memakai Quran yang sama tapi dengan ingatan kita menggunakan qiraat-qiraat tertentu. Iya Ibu, pada dasarnya memang Al-Quran qiraat sab'ah itu memang ada Bu khusus. Ada khusus. Seperti Al-Quran Ibnu Katsir, kemudian Imam Nafi dan Abu Ammar itu ada khusus Bu Al-Qurannya. Tetapi ketika kita berlomba itu harus menggunakan Al-Quran hafaz, riwayat hafaz yang kita baca setiap hari. Nah, ketika lomba itu harus kita mengingat bagaimana riwayat-riwayatnya yang imam-imam tadi Bu, itu seperti itu Bu. Oke, berarti lebih tingkatannya mungkin lebih sulit dari tilawah biasa ya? Iya Bu, iya sedikit. Oke, terus pada saat itu mendapatkan lagi juara umum perorangan, itu kenapa bisa? Pasti ada dong ya kayak ini ya. Bu. Alhamdulillah Bu, ketika mendapatkan juara umum perorangan itu nilai saya ketika lomba itu mendapatkan nilai tertinggi dari semua cabang Ibu. Dari semua Alhamdulillah. cabang, ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Boleh disebutkan nilainya kemarin berapa? Kalau nggak salah pula kalau ingat 98,5 Ibu. Iya, 98,5. Iya, saya ingat kemarin waktu menyaksikan di TV Tabalong nilainya mendekati sempurna gitu ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Oke. Kemudian dari mengikuti qiraat sab'ah itu kan tentu ada kriteria penilaian seperti yang tadi ya. Kira-kira apa yang dinilai? Untuk qiraat sab'ah Ibu itu tidak berbeda sih penilaiannya juga dari tilawah anak-anak, remaja dan dewasa. Cuman yang berbedanya tadi ya dari qiraatnya itu apakah benar membacanya, kemudian bagaimana panjang pendeknya juga di qiraat sab'ah itu. Jadi untuk nilai lagu, kemudian suara, fasaha, tajwidnya itu sama saja dengan tilawah pada umumnya. Yang melainkan cuman qiraat-qiraatnya tadi apakah sudah benar atau belum. Sesuai atau tidak ya. Oke. Terus berbicara masalah hadiah apalagi juara umum, pasti banyak ya yang didapatkan. Boleh berbagi dengan pemirsa apa aja hadiahnya? Boleh disebutkan sini Bu? Oh, silakan. Kemarin dapatnya hadiahnya trofi Bu. Trofi dulu, trofi juara 1, kemudian ada sertifikat juga bahwa sertifikat juara 1, kemudian mendapatkan ini uang pembinaan dari pemerintah itu sebanyak 2 juta, dipotong pajak jadi 1.900.000 Ibu. 1.900.000 dan pastinya Ibu hadiah umroh dari pemerintah juga. Alhamdulillah 1 paket umroh untuk 1 orang. Alhamdulillah, itu yang luar biasa ya Mas Bobi ya. Terus bagaimana perasaannya saat meraih hadiah umroh itu, mungkin itu pasti yang berbeda ya? Iya Ibu. Perasaannya Bu masih tidak percaya, kemarin tuh sempat tangannya ini gemeteran Ibu. Ya Allah, ini beneran atau tidak kayak gitu, nggak percaya. Ketika mendapatkan hadiah, dikatakan dapat hadiah umroh itu langsung air mata itu Bu langsung menetes sendiri Bu, tidak percaya langsung. Ketika banyak orang yang umroh itu Bu, ulun melihat di Instagram atau WhatsApp statusnya itu cuman bisa berdoa, ya Allah, apakah nanti rezeki ulun sampai ke sana, mudah-mudahan rezeki ulun sampai ke sana Ibu, kata ulun berdoa.
Dan kemarin pernah di umroh itu merasa tidak percaya. Alhamdulillah ini mungkin rezekinya sudah dipanggil ya Allah Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya luar biasa. Semua karena Al-Qur'an ini, berkat Al-Qur'an. Iya, luar biasa sekali. Pemirsa, menarik sekali obrolan kita kali ini. Tapi kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Baik, kita lanjutkan obrolan kita. Mas Bobi, saya mau tahu nih, profesi sebenarnya dari Mas Bobi itu apa? Profesi saya sekarang Bu, seorang guru di guru di SD swasta di Tabalong. Itu tepatnya di SD Hasbunallah. Itu kemudian saya juga berprofesi sebagai dosen Ibu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ya, di Islamic Center Tabalong Ibu. Kemudian saya juga ketika setelah mengajar di SD Hasbunallah itu sorenya itu mengajar di TPA Ibu, TPA Tanjung Bersinar sebagai guru Al-Quran. Luar biasa padat sekali jadwalnya. Alhamdulillah setiap Ibu. hari. Oke, kemudian sudah berapa lama khususnya ini mengajar anak-anak mengaji? Kalau di SD tersebut mengajar apa dulu? Kalau di SD Ibu mengajar Al-Quran juga. Mengajar Al-Quran juga. Mengajar Al-Quran juga. Di TK Al-Quran di pasti TK ya? Al-Quran, mengajar Al-Quran juga Ibu. Lamanya dari lulus sekolah aliyah tahun 2010 itu langsung direkrut Guru Ahmad Ibu. Kata Guru Ahmad, ke sekolahan saya aja, mengajar Al-Quran mau nggak? Dari situ saya insya Allah mau ngajar Al-Quran dari tahun 2010 sampai sekarang Ibu, alhamdulillah. 12 tahun ya? 12 tahun ya, 12, alhamdulillah 12 biasa. tahun Ibu. Oke, terus kalau kembali lagi kita ke MTQ tadi, awal mulanya ikut MTQ itu kapan? Atau bagaimana ceritanya jadi ikut MTQ itu? Oh iya Ibu. Awal mulanya ulun ikut MTQ itu Bu, itu ketika kalau tidak salah kelas 3 atau kelas 4 SD Ibu. Nah waktu itu diajak oleh guru ulun. Guru ulun itu alhamdulillah sekarang beliau sudah menjabat jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, itu Bapak Haji Zahidul Bahri. Beliau orang yang pertama kali mengajak ulun untuk ikut MTQ Ibu. Ketika kelas itu 3. Kelas ya 3 kelas ya? 3 kalau kelas 3 kelas 4 lah. Kelas 3 ya. kelas 4 Ibu. Udah lama ya. Nah, ketika itu diajak lomba tartil dulu Ibu. Tartil, kemudian ikut MTQ, dari itu terus menerus Bu, ikut sampai sekarang tidak pernah absen ikut MTQ. Alhamdulillah. Berarti berapa tahun? Lama juga ya. Kelas 3 sekarang sudah jadi dosen dan malah mengajari lagi ya. Luar biasa, Ibu. Puluhan tahun berarti ya terlibat di MTQ ini secara langsung. Kayak sebagai peserta. Kemudian cabang apa aja nih yang pernah diikuti dari awal? Tadi saya dengar ada tartil ya. Nah, terus setelah itu apa lagi? Tartil, kemudian tilawah anak-anak. Tilawah anak-anak. Tahfiz 1 juz juga pernah juga. Kemudian tahfiz 5 juz juga pernah sekali. Kemudian tingkat remaja, tilawah remaja pernah juga. Kemudian yang terakhir, bukan terakhir, tilawah dewasa juga pernah. Dan terakhir ini ya cabang lomba qiraat sab'ah. Berarti hampir semua ini ya dilalui ya, dari tartil, tilawah itu kan istilahnya tingkatan-tingkatannya. Ini jalur yang untuk tilawah nih semua pernah diikuti. Luar biasa. Oke, kemudian selama mengikuti MTQ, prestasi apa aja yang pernah Mas Bobi raih? Prestasinya tuh bermacam-macam Bu. Ada yang juara 1, kemudian juara 2 juga pernah, juara 3 juga pernah, harapan juga pernah Bu. Bahkan ada yang tidak pernah dapat juara juga ada juga Ibu. Jadi pahit manisnya MTQ itu sudah dirasakan semuanya. Iya, karena puluhan tahun tadi ya. Nah, dari seluruh itu yang paling berkesan apa? Yang pasti yang kemarin dulu yang Bu, dapat umrah ya. Iya, dapat hadiah umroh dan juara umum Ibu. Untuk yang lain-lain insya Allah sama saja Ibu.
Luar biasa. Kemudian kalau berbicara masalah latihan nih Mas Bobi, tadi kan aktivitas yang padat, tapi juga perlu persiapan nih untuk MTQ. Bagaimana itu latihannya? Cara membagi waktunya mungkin atau seperti apa? Pasti adalah tips-tipsnya. Ya alhamdulillah Ibu. Untuk latihannya Ibu biasanya buka-buka YouTube Bu. Sekarang kan internet sudah banyak aja Ibu. Kemudian tips-tipsnya mungkin menjaga makanan aja Ibu. Biasanya kalau mau MTQ itu menjaga makanan, tidak minum es, kemudian makan gorengan dikurangi, kemudian makan yang pedas-pedas itu juga dikurangi Ibu. Dan porsi istirahat juga lebih banyak lagi untuk persiapan MTQ itu. Kalau tadi kan dengan melihat di YouTube ya, ada tidak guru yang membimbing khusus untuk ini? Ada Ibu. Ada ya? Iya. Ketika kita mau MTQ itu Bu, bukannya hanya mau MTQ aja Ibu, harus berguru setiap hari Ibu. Bayangkan ketika kita berkendaraan juga, misalnya pakai mobil tuh pasti ada supirnya. Iya. Nah, sama halnya dengan kita dalam belajar Al-Quran juga mesti harus ada gurunya itu Ibu. Jangan sampai karir berguru. Kalau karir berguru karena gurunya setan jelas. Iya. Iya. Nggak ada tujuannya Ibu. Gurunya mungkin bisa disebutkan selain Pak Syahidul tadi ya. Iya. Mungkin ada lagi. Ada Bapak Farhani, guru ulun, kemudian ada Bapak Haji Fatur Rahman, kemudian ahli qiraat juga Bapak Syahran, dari Kelua. Kemudian banyak lagi Ibu, banyak sekali guru-guru ulun. Mungkin mohon maaf nih kalau nyakar bisa ulun sebutkan satu-satu guru-guru ulun semuanya. Itu luar biasa guru-guru ulun. Luar biasa, saya mendengarnya nih memang berkah dari Al-Quran itu luar biasa ya. Ya Ibu. Oke, baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Kita akan lanjutkan obrolan mengenai kunci sukses Mas Bobi meraih berbagai macam prestasi di ajang MTQ. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di depan layar kaca Anda. Mas Bobi, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita di segmen terakhir ini. Mas Bobi ini kan terbilang sukses karena telah banyak meraih gelar dalam event MTQ. Saya mau tanya nih, kunci suksesnya itu apa? Kunci suksesnya itu Bu, mungkin ya rutin latihan. Kemudian banyak menjaga suara Ibu. Soalnya suara, kan makanan sekarang kan bermacam-macam Ibu, jadi harus dijaga lah makanan seperti es itu banyak sekali Ibu sekarang, apalagi pop es tuh enak Bu di luar. Itu jadi dijaga aja Bu itu untuk suara. Untuk latihan Ibu di YouTube itu banyak sekali Ibu. MTQ yang kemarin aja itu sudah ada video-videonya, mungkin kita tinggal dengarkan aja lagi seperti itu. Tapi bagi yang sudah punya basic ya, kalau melihat di YouTube ya, kalau tanpa ada basic mungkin agak kesusahan juga. Memang perlu seorang guru. Iya, harus ada sosok guru Ibu yang membimbing. Jadi tadi intinya kunci suksesnya adalah latihan yang terus menerus, kemudian menjaga suara karena itu modal utama ya, modal utama seorang qori. Oke, setelah selesai meraih juara pertama dan juara umum bahkan pada MTQ kali ini, MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Tabalong, selanjutnya event apa yang akan diikuti? Biasanya Ibu eventnya itu akan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Nanti semua yang juara satu pada MTQ tingkat Kabupaten Tabalong itu nanti akan dikirim ke tingkat provinsi nanti MTQ-nya. Rencananya kapan? Atau sudah ada gambaran atau udah tahu ya? Insya Allah sepertinya itu bulan Maret, bulan 2023. 2023 di Kabupaten Banjarbaru. Kota Madya Banjarbaru. Ya, Oke, 2023 ya. Ya, lumayan persiapannya untuk menuju ke sana ya. Iya, lumayan lama Bu. Oke. Kemudian targetnya apa nih? Pasti ada dong target ya? Iya. Insya Allah targetnya Ibu tampilnya mulus aja Ibu, nggak ada salah. Kemudian tampilnya maksimal aja Ibu. Untuk juaranya itu tergantung Allah aja mau memberi berapa. Insya Allah kalau kita tampilnya bagus aja, kemudian tidak ada salah, maksimal, Insya Allah karena
mendapatkan hasil maksimal juga. Iya, yang penting kita berusaha dulu ya untuk tampil yang maksimal. Iya. Oke. Terakhir nih Mas Bobi, harapan Mas Bobi dengan adanya event MTQ ini apa? Harapannya Ibu semoga banyak timbul generasi-generasi Qur'ani Ibu yang bisa bertilawah, kemudian bertartil, karena dari generasi-generasi tersebut itu nanti akan menjadi pemimpin suatu saat, insya Allah pemimpin yang Al-Quran, hati Al-Quran. Kemudian harapannya juga Ibu dari pemerintah juga lebih memperhatikan lagi untuk guru-guru Al-Quran, disejahterakan guru-guru Al-Quran, karena dengan Al-Quran tadi insya Allah sebuah wilayah itu akan terhindar dari bala bencana. Amin. Biasa. Oke, baik Mas Bobi, itu tadi merupakan pertanyaan pamungkas dari saya ya. Semoga anak-anak muda Tabalong akan banyak sekali, akan banyak nantinya mengikuti jejak langkah Mas Bobi sendiri. Memang kata orang, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Oke, sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berhadir ke studio kami. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.